di Ma'iyah kita sering ngomong banget. Iki kunci rek, kunci. Engko ana pintu, satu saat kamu akan menemukan pintunya. Pokoknya cekelen kunci ini. Cekelen kunci ini. Nanti kita akan menemukan pintunya dan masuk lebonono. Nikmati perjalanan itu. Nek ngomong politik saya agak buta terhadap politik karena saya tidak mengikuti jalan perpolitikan Indonesia. Saya juga enggak begitu kenal sapa figur-figurnya Prabowo ya, yang kita kenal kan hanya tampilan di televisi, di YouTube, di media sosial gitu. Jadi itu silakan terserah semantapnya Anda untuk memilih. Menurut sudut pandang Cak Panut gitu, aku pengen terus itu dengan adanya Ma'iyah yang sekarang, dengan adanya milenial, Gen Z, apa? Menurut Cak Panut, terutama di Jembaring mana nih? Oh iya. Itu menurut Cak Panut sekarang gimana sih? Apa ono sing kurang, apa kudu piye? Atau seperti apa? Menurut Syainur Samad kan bilang sulit memahami cara berpikirnya Ibnu Arabi, tapi ketemu Mbah Nun gampang itu bisa disederhanakan di kehidupan iya bener gitu. Dan mesti ditakoki Cak Nun mesti ngomong saya enggak pernah baca Ibnu Arabi kan iki ngono kan. Betul. Lho macane mek sampe engta itu apa ngono kan mesti megeli wong iku aja. Terus Ya, itu yang memungkinkan kita untuk sampai saya itu ke teori evolusi. Itu relate gitu loh. Dan tidak, kalau dulu mungkin ngomong bahwa manusia itu mbahnya manusia kera, Homo sapien itu mungkin kalau tidak pintunya ketemu Mbah Nun itu kita pasti menolak itu pasti karena cara berpikirnya di kebebasan itu membuat. Nah, Mbah Nun itu kan begini, ilmu itu sebuah ruangan yang banyak pintu kan ngono ya. Jadi kita mau masuk ke pintu dari manapun bisa. Bukan sebuah ruangan yang banyak kamar. Tapi sebuah ruangan yang banyak pintu. Kita masuk dari sains, kita masuk dari tasawuf, dari manapun kita boleh kok masuk. Tinggal kita mau. Artinya di Ma'iyah kita sering ngomong banget. Iki kunci rek. Kunci. Engko ana pintu, satu saat kamu akan menemukan pintunya. Pokoknya cekelen kunci ini. Cekelen kunci ini. Nanti kita akan menemukan pintunya dan masuk lebonono. Nikmati perjalanan itu. Jadi istilahnya menemukan kunci ya kan ya. Menemukan kunci ojo digawa cekelen dhisik ku. Tapi kamu gak ngerti kapan kunciku bakalan digawe ngono ya. Kayak sing gak duwe diajak melaku terus jerene istilah Mbah Nun. Tapi bener Yuri, aku biyen terus sampai gak ngerti. Terus awake dhewe mereka kaget dhewe lho. Awake dhewe iso mlaku semene adoe kan ngono istilahnya. Bakal kaget dhewe jerene Mbah Nun. Piye. Iku ya contoh misal biyen aku iki pelajaran agama, iki IPA, iki matematika. Agama kok pelajaran iki. Biyen. Sedala. Kat ya. Gak apa lanjut ae. Mari ngono ketika Mbak Nun jelasin, "Loh, pelajaran pertama agama ning akhirat ku matematika kok, hitung-hitungan." Bener sih. Lu iya. Baru aku terbuka. Lu iya rek. Engko dihitung timbangan iki. Wah, kudu ro awak dhewe iki. Kilogram. Iya. Jadi bener pas yo gak ada yang ngono. Iya, akhirnya apa iki matematika termasuk agama apa enggak? Akhirnya wis gak ngono. Akhirnya terbuka di mana enggak mengasosiasikan matematika iki gak ada hubungannya mbak akhirat. Iya. Kan ternyata tidak seperti itu kan ya. Ada hubungannya semua gitu.
bersambung aja. Mencari pola yang tidak terpola. Jadi tejo kan. Jadi tejo. Sewenang nurul iki nurul cangkem. Nah, terus awal ketemu Mbak Nun ku kapan, Cak? Di mana, Cak? Saya juga lupa, tapi ketemu secara lebih dekat dan ya cara berpikir anak kecil foto bareng gitu ya. Pernah di mana itu di Mojopan. bukan di Bambang Wetan malah. Oh, di Surabaya. Surabaya. Tapi sebelumnya itu pernah ikut dulu, masih di Klaten tuh pernah ada pengajian Mbak Nun di lapangan mana itu saya lupa. Itu jauh sebelumnya sudah pernah mengikuti itu, tapi secara bahkan dulu itu masih saya minta tanda tangannya Mbak Nun gitu. Jadi di sebuah lapangan Mbak Nun itu mojok di mana gitu, saya datangi sama nyonya saya. Yuk tantangan, ayo. Terus dikai tanda tangannya, tulis si nomor teleponnya. Leng gitu aja. Ya Allah. Ya kayaknya wis ayo selak kerja. Selak pentas. Selak kerja. Aku biyen modho cawan kurang lebih ning Stadion Unet. Ning Stadion Unet ya. Gak salah ning. Go to Stadion Unet. Lapangan tengah. Ngarepe perpus. Iya. Bahan pas ning kono set. Arek-arek wis foto-foto, aku nggawa buku puisine Mbah Nun set. Bah, minta tanda tangan. Kak duwe pulpen. Siap niki. EAN. Set, tapi gak ada nomor HP-ne. Gak ada. Email. Gak dikasih. EAN ngono tok. Wah, sowan. Oh nek biyen tanda tangannya si MH. Oh, masih MH, itu sudah EAN kemarin itu. Itu wis berevolusi. Beda generasi. Iya. Tapi tetap satu cinta. Paling Mbak Nun kok is bosen ya, Pak? Ya, MM. Tolong liatin mobil itu ya. Bos itu M. Jadi sisi lain dengan nyonya pun jenengan juga ya sering apa ndelok Mbah Nun lek ngoten nggih. Maksudnya iki sama-sama seneng tentang Mbah Nun lek ngoten nggih. Benar. ya wis didoktrin Sama-sama merasakan kan. Oh. Kayak apa berhadapan dan mendengarkan apa yang disampaikan Cak Nun itu biar tahu gitu. Ya juga sering kalau hari raya itu kan pasti sak keluarga tak ajak ke sana. Jadi menikmati misalkan Kiai Kanjeng juga gitu. Pasti saya ajak. Masa aku Bunda Dewi rek. Iya. Semoga saja saya nanti bisa kayak Cak Manut ya. Aku mari biyen wis. Iya. Yes meneng mau. Iki takat lho sih. Aku disikat. Meskipun cara penangkapannya saya dengan Istrinya saya berbeda itu ya pasti karena beda kepala, beda sudut pandang, beda latar belakang. Beda momentum waktu kapan iso ning Mbah Nun. Oh ya tes ngoten ya Cak ya. Iya ya. Ternyata ngefeknya banyak ya ternyata ya. Enggak hanya di diri kita. Lek ndelok ngono kan artinya outputnya akeh lek ngono. Outputnya Cak Manut tidak hanya untuk dirinya sendiri. Maksudnya untuk dirinya sendiri kan beliau untuk efek. Oh, ternyata dunia seperti ini. Ternyata beliau lampiaskan, beliau bagikan ke keluarganya. Nah, lek teng tiang-tiang sing liyane terutama ke anak-anak sepundi ya. Terutama kan jenengan tadi kan guru ya. Cara untuk memperkenal, walaupun jenengan nggak aku sih nggak paham ya Cak Manut iku mesti cerita tentang Cak Nun apa gak sama seperti guru nih sampean sing ada penyair semua itu kan. Nah, tapi kira-kira punya apa terselubung nyeritainnya waktu ngajar apa terus pundi? Jarang tak omongin ke. Mungkin teman-teman yang paham aja. Tidak semua orang saya ajak ngomong dan tentang. Tetapi saya menampilkan bahwa setelah saya ikut Ma'iyah itu saya lebih percaya diri dan tidak takut menjadi kesepian. Terus ya. Artinya kesepian itu kan pemikiran setelah masuk Ma'iyah itu kan bener-bener kita beda dengan lingkungan kita gitu loh. Dan iki apa diomongno mereka ndak paham,
tapi ya beno ya saya nikmati. Dan itu berbeda. Kita bisa memahami dan menerima perbedaan itu tanpa kita harus memaksakan ke orang lain, dan kita siap untuk berjalan di jalan sunyi. Itu membuat kita asik, dan itu tadi percaya diri, dan kita tidak terpengaruh ke apapun yang wong lain itu beda. Aku beda dewe ya, itu sudah nggak takut lagi. Rata-rata orang itu kan takut kalau beda. Iya, takut untuk jadi beda Itu, gitu. itu pembawaan manusia. Merdeka atas dirinya Iya, sendiri. sih benar. Nek istilah Berdaulat. Iya. apa FOMO apa itu? FOMO, ya. FOMO ya. Fear of missing out istilahnya. Jadi Itu kan takut ketinggalan Ketinggalan, atas takut kabar-kabar ya. terkini ngono lho, sing ngetren. Takut Nah, itu enggak masalah. Kita nggak masalah. Iya sih, aku enggak masalah bisa deh. Iya, Arep iya. maju nang ndi jadi. Lek maju ya nabrak. Kan kono jangan guyonane rek. Iya. Waduh. Men enggak pengen delok iwak ta. Di kolam. Tapi perjalanan hidup itu tidak berhenti, misalkan kita cukup bangun juga tidak. Iya benar. Kita harus terus berjalan Ya, bener itu. di jalan yang memang membuat kita itu lebih secara evolusi itu kita ada evolusi cara berpikir tadi. Kalau kita berhenti terus cukup Cak Non, ya nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Bener. harus terus berjalan. Artinya kita bisa terbuka terhadap siapapun, Iya. bukan terhadap sosoknya tapi terhadap pemikirannya Iya. di akhirnya. Dan itu kan kita nggak takut akan pemikiran-pemikiran Iya. yang ada. Nggak takut lagi. Dan nggak kagetan kan ya istilahnya. Gak gumunan, Nggak kagetan, nggak gumunan. gak Iya sih. getunan. Nggak ketun kadang. Lek ketun sih ya kadang kalau oleh lah. ya. Ya, Bisa kon anak. kok sih gak ketun ae. Gak gondrong. Iya. Kalau kita bisa menertawakan cara berpikir kita sendiri. Aku ngini Min ya. Iya ya. Iya, Bener ya. Terus kemudian lihat dunia oh, ternyata dunia ngene ya gitu. Iya. Ono ya ngono gitu. Hidup kita ngene ya, ngono ya. Kadang ngono. Iya, kadang kaget-kaget dewe. Iya, pola pikir yang kayak Mbak Nun kok lagi membelokkan pola pikir yang dewe cerdas. Yes. Ngene lho rek asline rek ngono istilahnya. Iya. Akhirnya kata iku sing larang iku. Iya. Oh, ngono ta. Iya. Nek bahasanya ngono kan aha momen. Oh iya Ayo. benar aha momen. Eureka. Iya. Eureka lah ini filsafat itu. Terus untuk melihat 2024 ya, kan insya Allah kan ini kan ini gak ngomong politik loh ya kok sampai guyu ngomong 2024 mesti identik dengan politik. Padahal aku pengen ngomong Cak. Iya. Ini kan insya Allah uploadnya Desember ya men ya. Desember men ya. Insya Allah Desember untuk mengisi apa? Jembaring mana? JM anunya apa jadi YouTube. Nah, Gitu. kan di sisi lain kan ada 2023 wis mlaku iki kok ngene kira-kira 2024 iki setelah kita 2023 delok kok ngene iki dos pundi Cak 2024 bebas loh Cak enggak harus politik tapi lek politik sip koyo enggak sih terserah jenengan. Nek ngomong politik saya agak buta terhadap politik karena saya tidak mengikuti jalan perpolitikan Indonesia. Saya juga enggak begitu kenal sapa Figur-figurnya. Prabowo ya, yang kita kenal kan hanya tampilan di Televisi. di YouTube, di media sosial gitu. Jadi itu silakan terserah semantapnya Anda untuk memilih. Tapi yang harus kita apa ya? Yang kita pegang itu bahwa ya kita harus ya menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri. Tidak terpengaruh oleh propaganda apapun. Meskipun sebenarnya menjadi diri kita sendiri itu juga sulit sekali. Karena dalam diri kita itu berasal dari memori-memori masa lalu yang itu dicekokkan dari lingkungan ke kepala kita. Iya. Apalagi nanti sampean kan ono memori DNA,
memori Duh. apa? Iya. Anu ini sangat sains lagi. Genom. 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 Aja dibuka nih kene. Kayak. Ya, sulit memang, tapi apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang sudah dipatokkan menjadi tonggak di Ma'iyah itu kita percaya kepada diri kita sendiri dan tidak terpengaruh oleh propaganda, apalagi kita dipropagandai. Karena sekarang apa istilahnya, post-truth gitu ya. Post-truth. Itu kan gampang kita menggelincirkan kita ke apa istilahnya, ya ke pemahaman yang sebenarnya kita tidak paham. Ya. Tadi Tetapi apapun pilihanmu itu tidak apa. Bagi saya tidak ada hidup ini kita harus belajar untuk tidak ini baik ini buruk. Karena baik buruk itu produk pikiran manusia. Oke. Yeah. Kalau kita masih ini baik ini buruk, ya kita akan menderita sendiri. Lebih jauh nanti bahwa baik buruk itu adalah Gusti Allah sedang bahasa joget dengan diri kita. Kita maha asik. baik buruk itu ya memang begitulah adanya. Gitu loh. Misalnya maling itu buruk, ya buruk bagi sekelompok orang. Tapi nek gak ono maling, gak ono polisi. Nah, Gak ono ulama. terus Ya memang begitulah alam bekerja. Ono api, ono elek, ono siang dan malam, dan itu kita pandang sebagai dinamika kehidupan. Kalau kita ini buruk, kita menderita. Iya benar. Tapi itu untuk memahami itu memang butuh perjalanan hidup. butuh proses. Panjang. Butuh proses perjalanan hidup yang panjang sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk mendapatkan itu ya Cak ya. Maksudnya untuk mendapatkan apa yang Anda katakan bahwa baik dan buruk itu sebenarnya hampir abu-abu seperti itu ya. Artinya Ya. semua orang iso ya. Bisa. Nih jare Mbak Nun kan kebenaran hari ini belum tentu menjadi kebenaran esok hari. Ono mana? Betul sekali itu. Kalau kita ya itu tadi yang saya bicarakan. Kalau kita masih stagnan di cara berpikir kita yang kemarin, kita tidak terus berevolusi cara pemikiran, ya kita mandek. Ya, sabrang kan jelas. Ketika kita berhenti berjalan, kita tersesat. Gitu. Melaku wae. Salah bener ya apa jare itu. Karena dari kesalahan itu kita menemukan oh yang bener ini. Meskipun yang bener itu juga terus sampai kita Ono bener mana? iya. Jadi kita sampai kita mati, sampai kita dihidupkan kembali karena pada endingnya kita harus nek basa keren tuh muksa. Muksa itu kembali ke kesejatian. Nah, ketika kita masih hidup ini memang ada dualitas baik buruk, benar salah, itu memang harus kita nikmati perjalanannya. Karena itu proses untuk pendewasaan dan pembelajaran manusia hidup di muka bumi. Selama kita masih ditakdirkan untuk hidup, berarti kita dikasih kesempatan untuk belajar dari kehidupan itu. Kalau sudah tidak dibutuhkan untuk hidup, karena sudah muksa menjadi satu, itu kita sudah perjalanan hidup kita sudah tamat. Karena sudah melebur menjadi Satu. keabadian itu. Itu pun juga nggak enak karena kita tidak dilahirkan lagi di dunia, nggak mangan bakso, nggak mangan soto. Itu kan juga nggak enak karena menyatu dengan keabadian yus kan apa-apa Campah. Tengah. Jare Mbak Nun. Iso gak engko dangdutan. Insya Allah iso lah gua ditekano ngompal apa.
Makanya kita masih dilahirkan di dunia itu kan sebuah apa ya, berkah untuk kita, untuk apa? Untuk belajar terus memahami hidup ini, karena hidup itu adalah sebuah perjalanan untuk pembelajaran jiwa kita sehingga kita menjadi dewasa. Jadi istilahnya oleh nggak Cak menggono kehidupan ini tak delok sebagai petualangan Cak. Menggunakan masalah wah petualangan anyar iki. Petualangan anyar bisa ya betul sekali. Oh gitu. Karena nanti ada pembelajaran, ada apa namanya? Ada ilmu, ada. Ya pembelajaran itu ya. Ada pembelajaran untuk kita lebih dewasa secara jiwa kita menjadi lebih dewasa itu ya. Memang jiwa menjadi dewasa itu salah satu diantaranya itu lewat itu tadi, nabrak kesalahan, nabrak penderitaan, sirai digentus nih ke persoalan gitu. Kon tanding penderitaan. Cok tanding melarat tambah aku. Kangen rek. Oke men, aman men. Wis goco men. Kan aku enek wisan ngene men. Aman men. Monitor aku men. Itu yang memungkinkan manusia untuk menjadi lebih dewasa. Jadi itu yang didapat Cak Panut dari Maya dan Banun. Iki gane closingane lho ya. Nanti kalau sok-sokan kon ndak. Marilah kita bersama-sama. Enggak. Aku pengen loncat Giri. Lanjut. Aku pengen loncat dengan keadaan Maya yang sekarang nih. Nek biyen ku rasane nek gak ono Canun ku piye ngono. Nek biyen aku ri. Tapi tambah kesini malah tambah pengenku Banun diundang. Tapi semakin kesini kok sakno. Iya. Apa? Banun. Bahkan kan pernah pikiran enggak kayak dhewe kudu nglanjutno Mbah Nun deh. Maksudnya melanjutkan gak untuk dadi Mbah Nun. Saudara-saudara enggak gitu. Maksudnya minimal ning keluarga sendiri atau teman terdekat. Iya. Minimal mengaplikasikan ilmu yang beliau beri. Iya, iku nek secara naluri ya wis kayak sing otomatis ngono ri. Apa atine wis dari berbagai macam pemikiran Banun yang disampaikan wis oh iya kudu ngono. Dan itu kan semakin kentara ketika kita roh Mbah Nun saiki dalam masa istirahat setahun ini kan. Terakhir kita ketemu waktu di Lumajang ya. Waktu Mbak pamitan niku kan. Saya pamitan apa istirahat sebentar untuk ini itu. Setahunan ini walaupun beliau tidak keluar di media sosial ataupun di media sosial beliau NN TV kan jarang. Toh awake dhewe juga terus berjalan maksudnya ngono. Awake dhewe tidak hanya melihat artinya kita tidak hanya melihat satu sosok Mbah Nun kudu enek terus apa gak, tapi Mbah Nun kudu enek terus ning kene kan ngono istilahnya. Wis mulai rela guys. Iya. Iya ojo sih. Iya maksudnya iya. Rela gak selalu ada. Iya enggak selalu ada. Maksudnya beliau insyaallah masih semoga diberi umur yang panjang dan berkah lah. Gitu iya. Yang penting kan nilai-nilai apa benar. Iya. Mengingatkan kita kepada Allah, Rasulullah iku seenek ngono lho. Maksudnya aduh teko sapa maneh lek gak ngelingno iku. Mungkin lek rekan-rekan yang lain sing delok iki mungkin seorang santri, mungkin oleh guru-gurunya sing ngelingno lah dhewe samprotolan kowe ini apa coba. Lek gak ya wis alhamdulillah lah wis Mbah Nun dan dielingno enek Rasulullah, enek Allah kok ngene rek. Ki Mbah kan ngono wae. Tapi aku ingin Giri. Angin apa ini? Kau banyak inginnya. Ya Allah. Maksudnya jangan lupa banyak keinginan itu sumber penderitaan. Nah, keinginan tema adalah sumber penderitaan. Tema November itu. Bener itu. Maksudnya menurut sudut pandang Cak Panut gitu, aku pengen terus. Maksudnya dengan adanya Maya yang sekarang, dengan adanya milenial, Gen Z, apa? Menurut Cak Panut terutama di Jembaring mana nih? Oh iya. Itu menurut Cak Panut sekarang gimana sih? Apa ono sing kurang, apa kudu piye atau seperti apa? Menurut ya secara bertahap karena kita itu terus berevolusi ya.
mungkin acara-acara seperti Mbak Nun itu di masa mendatang sudah berbeda lagi juga. Iya. Karena kita sudah berhadapan dengan teknologi yang begitu berkembang begitu cepat. Memang kita harus sadari bahwa nanti tidak tahu lah Mak Iyah itu bagaimana ke depan, itu juga harus berevolusi sesuai dengan perkembangan teknologi juga. Apalagi nanti ada AI begitu. Dan saya bayangkan apa mungkin nanti 50 tahun lagi masih ada kumpulan-kumpulan kayak gitu loh. Karena orang sudah basicnya sudah berbeda. Iya. Kalau di zamannya kita atau yang kemarin itu masih ada acara-acara Mak Iyah, nggak tahu lah mungkin 50 tahun ke depan ini masih bisa eksis apa enggak, atau ya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu, terutama di bidang teknologi. Memang kita harus nggak tahu lah nanti biar formatnya kita sudah juga tidak bisa bayangkan. Wong dulu ketika saya SMA itu juga tidak bayangkan kalau ada Gojek gitu kan, GoFood itu jelas. Oh nenek Zoom saiki cah iku aneh. Video call loh, itu luar biasa loh. Itu video call teknologi gak masuk SD itu cuma bisa bayangkan. Misalnya yo, aku bisa bercakap-cakap dari dengan jauh seseorang dengan nah sekarang kan terjawab, nggak usah. Itu dulu hanya sebagai bayangan toh. Atau hanya di film-film apa ya, perang-perangan itu Star Wars ngono kok cah yo. Nah, sekarang Film science fiction. Artinya ya kita harus mengikuti perkembangan yang diprakarsai oleh teknologi gitu. Ya termasuk ini mungkin juga salah satu cara langkah untuk bagaimana kita menyesuaikan diri. Penyesuaian. Seworo kan iso ini kan, dulu kan per bulan ya. Seworo per minggu iki diupload. Wong-wong kan iso kangen nih rodok terobati di sithik-sithik minggu iki. Gono sing teko, gono sing Ya cong enggak semakin balik aku. Enggak, gue semakin wong ndelok tiba enek terus ini kok pas hari H ayo ini sampean ngomong iki ta ning YouTube saiki iki apa kira-kira kan. Kan ada hal seperti itu yang mungkin siapa tahu lah. Tapi lumayan per bulan gua anjene ngangenin. Iya, ngangen. Artinya kita bisa meluapkan pikiran-pikiran sing